Loh, betul lah. Loh, hari ini saya ke gereja gimana? Mesti kalau Goldian, Goldian, mesti kalau sama saya ini alasannya ke gereja lah, apalah. Gini. Sebenarnya inti pokok yang paling sangat dasar sekali itu apa sebenarnya yang kalian pengen bahas gitu. Karena tiap hari kan kalian ini bahas Kristen terus kan. Apapun materinya siapa yang dituankan Islam dan Kristen. You kan sering narasikan bahwa Islam mentuankan Nabi Muhammad, betul? Betul, memang iya dan itu sudah diakui. Siapa yang dituankan Islam dan Kristen? Enggak. Itu sudah diakui loh. Ya gimana? Bisa nggak diskusi? Ayo silakan. Enggak, datanya silakan. mana tunjukkan. Saya mungkin diskusinya sekitar 1 jam 15 menit. Ayo, 1 jam 15 menit. Ayo, silakan. 1 jam 15 menit dari sekarang. Iyalah. Dari sekarang. Ayo, langsung ya. Enggak biar Goldian biar sebentar dulu. Loh, malah kabur. Biar nggak dikira keroyokan, maksudnya Nggak apa-apa, biar Anda aja. satu Atau kalau Edis nggak apa-apa, Goldian kalau mau. Satu. Nggak Kalau usah nggak gini ada, aja aku langsung. belajar Ini dituankan formasinya Yonan. udah. Apa? Ini langsung formasinya udah 2 lawan 1, yuk. Oh jangan. Ya, nanti- ini namanya nanti Bertanya percuma nanti nggak usah langsung. dua gitu. Udah langsung yuk. Gini, Nggak, waktu lo kalian lawan saya kasih satu lebih orang panjang. aja pasti Udah gini aja, dihukumin, Goldian. Ya, Udah, yuk, ya udah sekarang gini langsung. aja deh. Aku turun dulu nggak apa-apa, gantian ya deh. Nanti kalau kamu turun malah nggak bisa Ya. nexin lagi. Saya Bentar. sama Goldian aja. Aku aja yang turun. Nanti enggak maksudnya. Nanti lo tarik Ya udah. Ngapain? Nggak usah PK-PK gini aja dah. Ayo. ya soalnya kalau kayak gini kamu monopoli. Enggak. Saya janji. Dengar. Saya berapa kali diskusi sama Ya dia. udah Gini, aku Goldian. moderatornya, deh. Oke, Please, Nandar moderator, yuk. Langsung. Ya, pakai Silakan, timer ya. Nih aku Silakan. buatkan timer dulu nih. Oke, silakan. Ntar dulu buatkan timer, aku buatkan timer kan. Oke, silakan, Ya silakan. sebentar. Berapa menit nih? 3 atau 5? Gini aja. Enaknya Enggak, kita silakan. Gini, Bloknya Nandar, berapa menit? Enaknya kita saling dewasa, jangan saling memotong, jangan saling menimpa. Kita sajikan diskusi Nggak yang pakai- bermartabat lah. Yuk, silakan yuk. Enggak. Tegur saya kalau misalnya saya terlalu Enggak, maksudnya memonopoli. kita buat waktu aja. Tegur saya kalau saya terlalu Enggak nih, mendominasi. ini gua kasih dan timer juga- nih. Dan juga tegur Goldian ketika dia terlalu mendominasi. Yuk, silakan. Silakan Goldian. Ini gua kasih waktu aja, kasih waktu. Saya Gua tahu kasih di waktu. Yuk, Ya, silakan. ini gua kasih waktu. Goldian. 5 menit ya kan? Nih, gua mulai Oke, nih saya sekarang dulu ya. waktunya Saya dulu atau Goldian dulu? Ya, Edis, Goldian dulu apa? Baik. Ya. Baik. Udah, ini waktunya sudah berjalan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman, kali ini saya berdiskusi dengan 2 orang muslim yang memang bidangnya dalam hal diskusi lintas Bukan agama. 2 orang ya, si Goldian kok 2 orang. Oke, maksudnya Kamu 1 orang. doang, Dis. Oke, sorry, maksudnya 1 orang yang memang bidangnya. Aku moderator. Oke, saya hari ini diskusi dengan 1 orang yang memang bidangnya, yang memang fashionnya itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan diskusi lintas agama. Selama ini saya diskusi dengan orang-orang yang menurut saya itu sangat awam-awam. Menurut saya orang yang bahkan nggak ngerti apa-apa, nggak familiar dengan diskusi lintas agama. Lalu saya banyak mendapat kritikan. Jadi kritikannya itu berupa pesan masuk kepada saya dari umat muslim. Banyak bilang begini, Bang, cobalah Bang kalau diskusi jangan lawan Islam yang awam. Karena apa? Karena dia itu nggak tahu apa-apa, Bang. Jadi terkesan Islam tuh lemah nanti di mata penontonmu. Nah, saya bilang sama dia, justru saya itu pengen yang naik itu orang-orang yang mengerti diskusi lintas agama. Nah, jadi hari ini kita kedatangan orang, Goldian, yang saya kenal ini sebagai seorang yang kritis terhadap agama Islam. Cuman saya herannya kok tiba-tiba sekarang nggak kritis lagi gitu loh. Nah,
Jadi Goldian ini dulu sempat juga ya berdebat dengan Wafi, berdebat dengan ya pokoknya dia mengkritik ajaran agama Islam ini, salah Goldian ini. Tapi ya nggak tahu kenapa sekarang kok agak lain lagi gimana. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai tema yang udah sering kita bahas ya. Tapi sebenarnya tema ini itu udah gimana ya, udah basi gitulah sebenarnya. Tapi memang ini intinya gitu. Mau dibilang basi, tapi ini adalah pokok atau dasar utama perdebatan antara Islam dan Kristen. Nah, begini Goldian, begini. Masalahnya, ini orang-orang Islam yang terpelajar. Saya akan sebutkan nama-namanya ya. Bahkan temanmu sendiri, ya itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam gitu loh. Seperti Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Yusuf PI mengakui. Gus Wafi mengakui. Rifa mengakui. Ya kan? Kemudian Ustadz Azam mengakui. Ustadz Faisal Khan mengakui. Neflos mengakui bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Lalu apa lagi gitu loh. Nah, ini yang menjadi hal yang lucu begitu loh. Kalian mempersalahkan orang Islam menjadikan Yesus manusia sebagai Rob. Kalian mempersalahkan orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Robnya. Sementara kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Gitu ya. Nah, saya mengerti kok. Saya mengerti. Yang dimaksudkan Daman, yang dimaksudkan Rifa, yang dimaksudkan Gus Wafis. Saya mengerti di situ bahwa sekalipun Muhammad itu Rob, tapi dia itu bukan Allah. Saya mengerti itu. Makanya ketika Yusuf PI ditanya, jadi Muhammad, Rob kamu siapa? Nah dia gelagapan jawabnya. Karena dia menjaga umat. Karena di dalam pikiran umat itu kata Rob itu sudah pasti merujuk kepada Allah. Padahal belum tentu. Begitu loh. Nah ini. Ya, nah sama juga dengan kekristenan sebenarnya. Kata Tuhan itu tidak melulu merujuk kepada Yesus. Ada juga yang merujuk kepada Bapa di sorga. Seperti di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 22. Nah dulu saya pernah bahas sama Nandar itu. Tapi si Nandar kan dipotong-potong. Videonya nggak utuh ditampilkan oleh si Nandar ini. Nah jadi itu intinya Goldian. Supaya kita mencapai satu kesepakatan ya. Bahwasanya memang Yesus Tuhanku. Dan Muhammad itu Tuhanmu. Tolong akui ini begitu loh. Jangan kalian itu muter-muter gitu. Memang kata Tuhan kan bahasa Indonesia masalahnya. Tapi bahasa Arabnya kan Rob begitu. Nah itu sudah diakui oleh teman-temanmu sendiri. Terima kasih sebelumnya Bang Nandar sudah jadi moderator yang adil sekali ya, karena orang Islam itu fitrahnya pasti dituntut adil. Jadi malam ini teman-teman aku lagi berdiskusi dengan Bro Edis TV. Maaf kata dia bisa aku katakan suka nge-framing narasi daripada orang dengan memotong atau mencuil narasi orang tersebut dan tidak menampilkannya seluruh full. Kita umat muslim sepakat seia sekata seperti apa yang dikemukakan Kanda Yonat, Bang Daman, Ustadz Wafi, Uni Rifa, bahwa ketika Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai junjungan atau adon dalam bahasa Ibrani, itu kita tidak pernah menganggap Nabi Muhammad sebagai Rob semesta alam atau Robul Alamin. Karena orang Islam seia sepakat dan senada, yang mana ini terus kita proklamirkan dan kita demonstrasikan bahwa Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta itu adalah Allah. Oleh karenanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, Kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah kepada mereka, wahai Edis,
wahai ahli kitab, bahwa aku dan Edis, bahwa aku dan orang Kristen, bahwa aku dan orang Yahudi tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa kita tidak menyembah kecuali menyembah Allah saja. Penisbatan Adon, penisbatan Sayyid, penisbatan junjungan kepada Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan, beliau itu adalah junjungan kita di bumi ini. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi manusia. Lalu kalau kita berbicara dalam konteks sisi ketuhanan, dalam sudut pandang orang Kristen, Edis berbohong. Teosnya orang Kristen itu ada 3 pribadi menurut pemahaman mereka. Dan itu baru saja diproklamirkan atau disahkan secara de jure-nya pada tahun 325 Masehi. Karena apa? Aku punya banyak Bible ini yang di dalamnya berbeda-beda. Tidak ada ayat yang sifatnya muhkamat yang menjelaskan ketiga teosan, Bro Edis. Bahkan Edis di suatu diskusi sama Bang Kores, sama Bang Nandar juga tidak mengakui tidak mengakui Nabi Yesus peace be upon him sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Karena teman-teman, rekam jejak itu ngeri. Rekam jejak itu ngeri, teman-teman. Edis di suatu video bilang, emang tidak ada Yesus Kristus peace be upon him dikatakan sebagai Tuhan. Jadi kita di sini dapat memahami keimanan Edis itu berdiri atas interpretasi pribadi Edis. Dan jangan salah teman-teman, keimanan Edis itu berbeda sama Kristen-Kristen lainnya. Edis ini Unitarian. Ketika menganggap Yesus itu Tuhan, Tuhan yang kecil. Ketika menganggap Yesus Allah, yakni Yesus Allah yang kecil. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya juga pernah disebut sebagai Allah. Contoh Keluaran 7 ayat 1, Musa dijadikan Allah, dijadikan Theos, dijadikan Elohim bagi Fir'aun. Jadi sama teman-teman, derajat daripada Jesus Christ peace be upon him atau Nabi Yesus Kristus alaihissalam sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sekarang Edis mencoba memainkan framingnya bahwa umat Islam sampai sekarang masih bingung robnya. Islam yang mana yang bingung robnya? Islam sama sekali tidak bingung robnya. Ketika itu merujuk kepada hakikat Rabbul Alamin, Rob pencipta alam semesta. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana. Edis kabur, dia mau browsing. Fa'budani wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka dirikanlah sholat sebagai zikir mengingat aku. Perintah penyembahan itu hanya tertuju kepada Allah Rabbul Alamin. Berbeda dengan kepercayaan yang diimani Edis, yang mana dia adalah Unitarian. Sedangkan penyembahan terhadap satu sosok pribadi Bapa itu diajarkan Yesus. Itu termaktub di dalam Matius pasal 4 ayat 10. Yesus saat itu sebagai nabi dicoba iblis bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, terima kasih, semoga pembukaan ini jadi hikmat bagi Waktu habis. Baik. Oke, begini moderator. Ini kan sudah sesi pembukaan, ya kan? Nah, jadi saya ajukan yang begini saja. Sekarang 5 menit mendikte dan 5 menit didikte, gimana? interogasi berarti. Iya dong. Jadi jadi 5 boleh. menit saya mendiktemu, nanti 5 menit kamu mendikte saya. Kamu tanya langsung jawab di situ. Siap? Boleh. Baik, Sesi mantap. interogasi, ya. Mantap. Oke, baik Goldian. Berarti ini 5 menit mendikte. Iya, 5 Tapi menit. gini, Nanti Dis, 5 menit. tolong jangan potong-potong. Aku gak pakai sound card, pasti suaraku kalah, Edis. Aku juga nggak pakai nih, mana nggak pakai. Oke, Oh gini. iya, lo pakai headset, ini aku Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai Ini waktunya. 5 menit mendikte. Silakan, Baik. silakan moderator dimulai. Ingat moderator Oke. tidak boleh ikut campur. Baik. Teman-teman yang belum follow saya di follow ya. Ini Oke, akun baru Goldian. tadi kena banned. Goldian, coba Tar saya dulu, mau tanya sama kamu. Belum Edis, belum. Silakan. Oke, Goldian, saya mau tanya sama kamu. Apakah Muhammad itu Rob atau tidak? Rob dalam pengertian apa? Silakan. Rob atau tidak? Nih nggak mau jawab kan? Makanya saya bilang orang Islam nggak tahu. Rob dalam pengertian apa? Tidak ada pengertian Rob selain daripada pengertian Rob di dalam bahasa Arab.
Oke, Rob menurutmu secara bahasa apa? Bisa Nanti aku jawab. pemilik, pengatur, pemimpin, tuan, Tuhan, semuanya benar. Oke, kalau Rob diartikan sebagai pemimpin umat Islam pada kala itu, Nabi Muhammad adalah pemimpin. Kita sebut Oke, berarti saja. Muhammad Rob ya. Berarti Muhammad Rob ya. Oh, jangan simpulkan. Nah, kan apa bingung, yang inilah. dijawab. Ini makanya saya bilang. Adalah pemimpin, Nabi Muhammad pemimpin kami. Oke, dia Rob berarti. Dia Rob atau tidak? Disebabkan sebagai pencipta alam. Maka Saya nggak Nabi bilang dia Muhammad pencipta alam. Saya tidak pernah mengatakan Muhammad pencipta alam. Jangankan mencipta alam, menciptakan laler Muhammad nggak bisa. Sekarang begini, berarti Muhammad itu Rob atau tidak? Oke, dengerin jawabanku. Ketika Rob itu Iya dinisbatkan kan, betapa kepada berbelit-belitnya. hakikat yang menciptakan Saya segala sesuatu, saya Nabi tanya Muhammad sedikit bukanlah saja. Rob. Saya sedikit saja. Muhammad di dalam kaidah bahasa Arab dia sebagai Rob atau tidak? Oke, jadi ketika mempelajari bahasa Arab satu kata itu mengandung banyak makna. Lihat, udah ketika kalian kita lihat betapa berbelit-belitnya dia jawabannya. Sekarang saya tanya, pemilik itu bahasa ketika Allah disebut sebagai pemilik semesta alam, berarti dia Rob semesta alam nggak? Rabbul Alamin Allah Ta'ala. Oke, Robbul Alamin itu artinya pemilik semesta alam, betul nggak? Oke, Rabbul Oke. Alamin penguasa semesta alam Allah Ta'ala. Oke. Kalau pemilik semesta alam artinya Rob semesta alam nggak? Rabb semesta alam Allah, betul. Bukan. Kalau pemilik semesta alam berarti dia Rob semesta alam nggak? Kalau pemilik semesta alam, betul. Oke, Dia sekarang Rabb saya semesta alam tunjukkan. Allah. Sekarang saya tunjukkan hadisnya bahwa Muhammad adalah Rob semesta alam, pemilik semesta alam. Ya. Oke, Goldian lihat ini. Ini hadisnya panjang ya. Panjang sekali ini. Sahih Muslim 3311. Oke. Nah, Sahih di penutupnya- Muslim, aku cross check berapa? Nih. Nanti Sahih kamu Muslim cross check berapa? karena waktunya nggak sempat Goldian. Ini Iya, hadisnya. Iya, nggak apa-apa. Sahih Muslim 3311. Oke, 3311. Apa di bawahnya ini? Perhatikan. Nih. Nih ya, perhatikan yang bawah sekali. Lihat ya. Barang siapa masih memiliki harta di antara kalian, hendaknya dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini, perhatikan. Siapa pemilik bumi ini? Coba Goldian baca ini. Allah dan para rasulnya. Mana dan rasulnya? Oke, Goldian terus ini. masalahnya apa? Berarti siapakah pemilik bumi ini? Rob dari alam semesta ini siapa? Oke, kita merujuk ke Arabiknya. Edis, coba ke Arabiknya. Oke, nanti kamu baca di sini ya, di bagian bawahnya ini. Udah paham. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, Muhammad ini adalah pemilik semesta alam dan Allah, mereka berbagi Ini kekuasaan. tuh. Oke, ini. Muhammad dan Allah sama-sama Coba, pemilik di mana semesta alam. dikatakan Jadi Nabi aduh Muhammad Goldian. as a person menjadi pemilik semesta alam. Oke, jadi intinya sudah kamu akui ya bahwa Kapan saya mengakui? loh, Bahasa Arab. jadi hadis itu bohong. Enggak bahasa Arabnya cek coba dibaca. Arabiknya. Coba cek Arabiknya. Nanti kesempatan kamu itu, nanti kesempatan Nggak bisa kamu. terjemah. Enggak, ini kan ada 5 menit 5 menit. Oke. 5 menit Interogasi mendekati. saya. Terus. Begini, di waktu saya kamu nggak boleh melawan karena ini Ya, waktu saya. silakan. Nanti saya sediakan waktu buat Oh, kamu paham, untuk paham. mendikte saya mencecar saya. Baik. Intinya Goldian, ketika orang Islam ditanya siapa Robnya, memang berbelit, berputar-putar. Nggak ada. Nggak Oke, ada. kamu akui nggak Muhammad sebagai Rob? Kalau dia Nah, kan berputar. Ya. Enggak, ini kayak model Nandar. Sebentar, kayak saya diskusi dengan Nandar nih. Kamu akui saja Muhammad itu Rob atau tidak? Jawab singkat. Rob atau Kalau tidak? sebagai pemimpin umat muslim ya. Enggak, jawab singkat. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob dalam artian pemimpin umat muslim ya. Oke, jadi Muhammad Rob ya. Dalam artian pemimpin umat muslim. Oke, Jangan Muhammad dipotong adalah lagi. Rob. Allah juga Rob, Dalam betul? artian pemimpin umat Sebentar, muslim. Allah juga Rob, betul? Allah Rabbul Alamin. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? Kalau Nah, kan nggak bisa tambah-tambahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Udahlah, sebenarnya udah gampang kok. Pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kami itu akan balik kepada kalian dan kalian akan kalah. Waktu habis. Silakan. Waktu habis. Goldian.
Itu tolong Edi tolong dibantu itu tunjukkan lagi hadis yang tadi karena dalam bahasa Arabnya bukan rob, itu a'lamu itu. Coba ditunjukkan. Oke. Ya, oke. Edi tunjukkan dulu hadis yang tadi, nanti Goldian baca itu bukan rob itu. Dalam bahasa Arabnya itu a'lamu, coba. Iya, Ditunjukkan. udah gue cross check kok. Silakan. Ya, Silakan. teman-teman di situ dikatakan wa illa fa'lamu, nggak ada dikatakan rob. Oke, sekarang aku mau interogasi Edis. Biarlah Takia Filipi 1 ayat 18 Edis menjadi saksi bagi kita semua. Edis, Silakan. berbicara tentang konsep ketuhanan, ada berapa Allahmu yang kamu percaya? Bapa di sorga. Yesus Allah juga. Iya. Terus Roh Kudus juga Allah. Iya, yang daripada Ada Bapa berapa di Allah? sorga. Ada berapa? Satu Allah menyatakan diri dengan tiga cara sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang Tiga Allah cara, berasal tiga dari cara, Bapa, tiga pribadi. Roh Kudus yang Allah Oke, berasal dari Bapa Dis, juga. Udah, bentar. Ini sesi interogasi. Hmm. Dia menyatakan sebagai tiga pribadi atau tiga cara penjelasan. Ya, tiga pribadi. Oh, ada tiga pribadi Allah, betul. Oke, jadi Bukan Allah tiga pribadi, ada tiga cara menyatakan dirinya. tiga cara menyatakan Allah. Ya. Berarti Allahnya Edis ada Satu, Bapa di siapa yang sorga. Allah? Yesus Bapa Allah, yang di Bapa di sorga. sorga. Sebentar nih, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi mereka Oke, berasal udah, daripada udah. Bapa di sorga. Tahu. Teman-teman, ini kan di-record. Ya jelas kabarkan. Edis mengaku ada tiga Allahnya. Ada Bapa di sorga, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Ya. berbeda Dan nih. Yesus dan Roh Kudus berasal daripada Bapa di sorga. Bahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah tangkap belum poinnya bahwa Yesus Oh, ya, dan udah, Roh udah, Kudus udah. berasal Ini dari sesiku. Bapa di sorga? Sesiku. Yesus yang sebagai Allah juga itu pernah nggak lebih rendah daripada malaikat? Ya. Oh pernah. Allahmu lebih rendah dari malaikat pernah. Ya, dikatakan di situ. Yang Oke, untuk berarti yang Allahnya untuk pernah dalam lebih waktu rendah sekejap, daripada yang Oke, untuk udah, dalam waktu dia. sekejap seperti itu. Oke, jadi teman-teman, Allahnya Edis pernah dibuat lebih rendah daripada malaikat. Kalau itu Hakikatnya merujuk kepada Allah Yesus, maha ya. tinggi nggak? Kalau itu merujuk kepada Yesus, iya. Oke, hakikatnya Allah maha tinggi nggak? Bapa di sorga, ya. Bapak di sorga saja. Yesus Ketika maha tinggi nggak? kamu mengatakan Allah, ketika kamu mengatakan Allah, Oh, Yesus maha tinggi juga. Berarti Yusuf sepakat atas dasar kemahatinggiannya Yesus, yang maha tinggi itu pernah lebih rendah dari malaikat, betul? iya. Yang Gimana untuk kemahatinggiannya untuk waktu itu? beberapa Oke, untuk dalam untuk sekejap beberapa dibuat saat, lebih gimana rendah daripada kemahatinggiannya malaikat. itu? Oke, ketika beberapa saat, di mana kemahatinggiannya itu? Apa pengertian maha tinggi memang? Oke, maha tinggi itu pasti lebih tinggi dari siapapun. Simpelnya gitu. Hmm. Jadi ketika Yesus di suatu waktu lebih rendah dari malaikat, di mana letak kemahatinggiannya? Bukan seperti itu pengertian maha tinggi. Coba jelaskan singkat, gimana maha tinggi? Pengertian maha tinggi itu dia memiliki kuasa, dia memiliki kemampuan Itu untuk maha melakukan kuasa. Beda sesuatu. lagi sifat maha tinggi sama maha kuasa. Ya, itu Betul pengertian tidak? maha Dua tinggi dalam pengertianmu. Salah 3 kali. Terus, Pengertian maha aku tinggi itu kepada bukan Yesus. berarti dia di atas genteng. Oke, Edi, sudah ganti aku. Yesus ketika hidup mengajarkan ajarannya selama 3,5 tahun, dia as a Jewish people atau enggak? Apa? Dia as a Jewish people enggak? Sebagai orang Yahudi tidak? Iya. Oke, ketika Yesus sebagai orang Yahudi, dia mengajarkan kepada muridnya untuk beribadah kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atau kepada hakikat lain? Beribadah itu apa? Beribadah menyembah. Menyembah itu apa? Oke, menyembah itu tunduk dan patuh, Nah. lalu kita mengosongkan diri kepada Sang Pencipta. Tunduk dan Kira-kira patuh. bisa jadi. Nah, kok bisa jadi? Gimana sih? Oke, Kamunya ya. berbelit-belit. Oke, ulangi pertanyaannya. Edi sepakat, Yesus as a Jewish people itu mengikrarkan peribadahan kepada hakikat lain, betul? Peribadahan itu apa dulu? Oke, Yohanes 4 ayat 22. Apa peribadahan itu? Yohanes 4 ayat 22 buka. Ya kamu lah, waktumu tinggal dikit loh. Ketika ada orang Samaria datang, Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Betul. Yang dikenal Yesus sama murid-muridnya siapa saat itu? Bapa di sorga. Oke, Bapak di sorga. Berarti Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan untuk menyembah Bapak di sorga, betul? Menyembah dalam pengertian apa? Aku tanya dalam konteks ayat itu, ketika ada perempuan Samaria datang dan tanya Berbakti. kepada Yesus,
Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa di sorga, betul? Iya, makanya Oke, menyembah udah, kalau menyembah dulu. dalam Udah. agama Islam bagaimana? Oke, udah. Jadi Menyembah dalam pengertian Islam atau bagaimana? Imanmu itu jujur. Imanmu jujur. Bayu, Kalau Bayu, menyembah Bayu, begini-begini Bayu. enggak, karena di dalam pikiran kalian tuh menyembah gini-gini. Panasan waktu saja. Enggak kepanasan kok, biasa-biasa aja, gimana? Nanti gue tunjukin Yesus gini-gini, oke. Thank you, Edis. Udah selesai ya? Ini saya siapa lagi? Ini lari kemana-mana ini bahasannya. Orang bahasannya menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad, ini lari kemana-mana ini. Oh, lari kemana-mana? Gimana? Masih sesuai sama tajuk. Langsung- Fokuslah sama langsung gini aja, tema. tek- Jangan tek- tek- kemana-mana. tek- Oke, tek- giliran saya mendikte ya. Giliran saya mendikte ya. Ini berapa sesi diktenya? Pokoknya sampai 1,5 jam. Ini sekitar 30 menit lagi. Oke? Oke, baik. Baik. Oke, waktu udah jalan. Goldian. Tadi kamu bilang menyembah atau beribadah, kata kamu patuh dan tunduk, betul? Bisa diartikan menurutmu apa? Nah, kan kamu kok tadi saya tanya. Enggak, menurutmu apa? Oke, sekarang gini, kalau orang gini, ini waktu saya Guldian. Kalau orang taat, patuh, tahluk, tunduk kepada iblis, berarti dia beribadah kepada siapa? Ya Abdul, Beribadah kepada siapa dia berarti? sang pencipta, creator. Jadi kalau orang Kita patuh, nggak gunain taat, efek-efek kandungan gitu. makanya dengerin saya. Ketika orang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada iblis, berarti dia beribadah kepada iblis apa kepada Allah? Ada buktinya nggak orang-orang takluk kepada iblis? Bla, Ini bla, bla. gimana sih nih? Kalau ada orang, Gunain sound efek yang kampungan gitulah, kita diskusi. kalau ada orang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti iblis, berarti dia berbakti kepada iblis atau berbakti kepada Ya, dia Allah? berbakti kepada iblis. Oke, berarti dia beribadah kepada iblis. Dia berbakti kepada iblis, betul. Oke, beribadah kepada iblis. Mengabdi kepada iblis. Oke, mengabdi kepada iblis. Sekarang saya tanya, Muslim mengabdi kepada siapa? Kepada Allah apa kepada Muhammad? Pada Allah, Rasulnya, dan orang-orang soleh. Iya, kepada Muhammad juga. Ya, iya, kepada Allah, Rasulnya. dan Ya sudah, kalian menyembah Allah dan Muhammad. Udah, kenapa sih kalian kok nyalah-nyalain orang Kristen? Ya, kita menyembah Allah dan Nabi Muhammad. Loh, oke, menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Menyembah itu ketika kita mengosongkan diri dan berdoa kepada Sang Pencipta. Itu. Oke, berarti kalau nggak berdoa nggak menyembah. Kalau nggak berdoa, nggak menyembah, dalam konteks apa dulu? Kalau kita Wah, pulang pusing di ya lapangan, ngomong kamu ini. kita nggak berdoa, kita ya nggak menyembah. Oke, berarti kalau orang tidak akan menuhankan hawa nafsunya selama dia nggak berdoa kepada hawa nafsunya. Bisa jadi. Oh, berarti selama nggak berdoa kepada hawa nafsu, berarti dia tidak menuhankan hawa nafsu itu. Bisa jadi. Kok bisa jadi Coba sih? jangan circular reasoning, materi yang lain. Udahlah, kamu itu menuhankan Muhammad. Udahlah, kamu muter-muter lagi. Nah, di mana premisku yang Orang menuhankan aja kamu nggak muter-muter kok. Kapan menuhankan itu apa sih? Mentuhankan itu ketika kita mengabdi dan mengosongkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta itu. Itu menuhankan Sang Pencipta. Saya tanya menuhankan doang. Mentuhankan, menjadikan esensi lain sebagai pimpinan kita. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad tuh pimpinanmu nggak? Pimpinan umat Islam. Ya udah, berarti kamu menuhankan dia nggak? Nah kan, apalah kamu ini? Gimana sih kamu itu? Makanya kenapa orang Islam nggak sadar-sadar mereka menuhankan Muhammad? Ditanya menuhankan aja muter-muter. Nggak ada. Ya udah, coba sekarang nggak usah kebahas yang lain-lain. Kita bahas dulu menuhankan itu apa. Kita Oke. kita bikin sebuah papan besar. Kita tulis poin-poin apa saja yang harus dipenuhi sehingga itu kita sebut menuhankan. Ayo, kita bikin Boleh. poin besar. Sekarang, ayo. Apa Oke. saja perbuatan sehingga disebut menuhankan? Ayo. Jadi gini, kita definisikan Tuhan dan kita sepakati. Enggak, saya nggak definisikan Tuhan. Tuhan bagi kita beda. Menuhankan. Ayo, apa itu perbuatan menuhankan? Apa aja? Biar kita catat. Kalau beda, diskusi ini nggak bisa lanjut. Ya memang nggak bisa lanjut. Orang Tuhan aja, Tuhanmu sama Tuhan saya beda. Tuhanmu Muhammad, Tuhan saya Yesus gimana? Jadi, Kamu sudah mengakui Goldian bahwa Robmu itu Muhammad. Robku Apa Allah lagi? Ta'ala. Robku Allah Ta'ala.
Tadi katanya Muhammad juga. Kapan aku bilang Nabi Muhammad? Jadi Muhammad bukan Rob. Diartikan sebagai pemimpin. Jadi Muhammad Rob bukan? Ya. Oke. Berarti di hadis 31. Nah kan makanya Muhammad nih Robnya on off, ini ada saklarnya. Sebentar sebentar on. Sebentar off. Ada. Sebentar on off. Aduh, Golian. Udahlah, sekarang gini aja. Biar kita nggak debat kusir, debat anak-anak. Kamu kan mahasiswa ini, Golian. Kita ini sebelum menyimpulkan sesuatu, kita harus bicara dulu definisinya, pengertiannya, dan kita harus sepakat dulu. Baru kita simpulkan sesuatu itu A atau B. Oke. Nah, sekarang ayo kita bicara dulu definisi. Apa itu menuhankan? Yuk, silakan. Oke. Sekarang Silakan. interogasi ya. Oke, Golian yang dikte. Oke, dimulai, Pak. Edis, aku mau tanya, Tuhan itu bisa diartikan sebagai pemimpin kamu nggak? Ya memang Tuhan tuh artinya itu. Tuhan pemimpin. Tuhan Oke. itu pemimpin, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang kepadanya kita takluk, sesuatu yang kepadanya kita tunduk, sesuatu yang kepadanya kita mengikuti. Itu definisi Tuhan. Ini waktuku. Edis, Paulus pernah dijadikan pemimpin orang Kristen nggak? Saat mengabarkan Kristen. Paulus itu bukan pemimpin, yang memimpin itu Yesus. Kepala dari jemaat itu Yesus. Kalau Kok Paulus Paulus apa? gimana? Paulus apa? Paulus itu jemaat Kristus sama seperti kami. Oke, kalian tunduk sama Paulus nggak? Enggak. Sama surat-surat Paulus? Tidak. Kami Oke, berarti tunduk kepada Yesus. Oke, sabar dulu, ini sesi interogasi. Berarti 14 surat Paulus itu kamu ingkari. Kamu nggak tunduk terhadap perintah surat Paulus. Paulus tidak pernah menjadi otoritas orang Kristen. Yang menjadi Paulus otoritas menulis. adalah Yesus. Oke. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat di dalam perjanjian baru, betul? Kamu lari kemana-mana. Ini ada Bahas korelasi. dulu menuhankan. Kok nggak fokus sih gini loh. Kita fokus apakah orang Islam itu menuhankan Muhammad. Kalau kami Edis, sudah aku jelas mau tanya menuhankan samamu. Yesus. Edis, aku mau tanya samamu. Di Indonesia ada berapa presiden? Satu. Siapa? Sekarang presidennya Prabowo. Oke, sekarang presidennya Prabowo. Semisal di kampusku ada seorang ketua yang kita sebut sebagai presiden mahasiswa. Dia disebut presiden. Iya. Oke. Betul. Dan dia bermukim di Indonesia. Betul. Jadi ada berapa presiden? Kalau presiden yang merujuk kepada negara satu, kalau presiden yang merujuk kepada presiden-presiden dalam wilayah bisa banyak. Nah, itu pinter, Edis. Ketika Rob merujuk kepada sang pencipta alam semesta, itu Allah Ta'ala. Tapi ketika Rob diartikan pemimpin orang Islam, kita bisa Ya sama. anggap Nabi Muhammad. Ya udah. Ya sama. Terus kenapa kalian menyalah-nyalakan orang Kristen menuhankan, merobkan Yesus, sementara kalian merobkan Muhammad? Oke, Edis, Gimana? mau tanya samamu. Ketika Nabi Muhammad dibawa dalam sudut pandang point of view orang Kristen, posisi Nabi Muhammad sama seperti siapa? Posisi Muhammad di dalam agama Islam itu bahkan Tidak fair. Ini sesiku interogasi. Gimana? Betul. Ini sesiku interogasi. Edis, ketika Nabi Muhammad yang you anggap sebagai Rob sama seperti Yesus dalam sudut pandang kalian, betul? beda. Loh, bedanya gimana? Bedanya kalau Muhammad di kuburan dia, Rob kalian di kuburan. Ya ke situ, aku nggak mau tanya dia di mana. Tetapi eksistensi ajarannya, apa iya Nabi Muhammad? Beda lah gimana? Muhammad mengajarkan payudara besar kok di surat Anu gimana? Loh, di dalam An-Naba ayat 33 pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis yang berpayudara besar. Gimana sih? Oke, saya suka interogasi Edis yang fair. Jadi ketika Edis menganggap Nabi Muhammad dalam sudut pandang umat Islam itu adalah Robnya, sama seperti Yesus dalam sudut pandang orang Kristen, dia adalah pemimpin daripada orang Kristen. Betul. Bahkan Edis pun juga mengingkari keilahian Yesus. Yesus punya ilahi nggak? Ilahi dalam pengertian apa dulu? Yesus punya keilahian nggak? Yang Apa diartikan keilahian maksud kamu? Karena saya nggak mungkin jawab apa yang kepalamu aja nggak jelas. Definisi ilahi itu suatu zat yang Apa? transendental. Apa itu zat transendensal itu apa? Aduh, Nah, kamu aja bingung. sama orang pagi. Yang transendental itu yang di luar daripada akal manusia. Oh jelas dong, Yesus membangkitkan Oke, orang mati. Yesus berarti Yesus membangkitkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Oke, Yesus punya atribut keilahian. Oh iya dong, Oke, gimana? dia transenden.
Transenden itu apa? Transenden itu di luar akal manusia. Edis nggak tahu. Oh jelas dong. Oke. Contoh Edis nggak membangkitkan bedakan transenden membangkitkan sama iman aja. orang yang mati, Oke. menghidupkan Edis, orang yang mati. Edis. Itu di luar akal nggak? Ketika ya sabar interogasi. Ketika di kisah para Rasul 2 ayat 22 itu disebut sebagai mukjizat yang mana Allah Bapa menentukan mukjizat itu melalui Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, dengan kehendak Bapa di sorga. Yesus punya kehendak sendiri nggak? Iya. Tapi dia menaklukkan kehendaknya itu kepada kehendak Bapa di sorga. Edis Takia, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak Yesus, Edis. Ini katanya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kata Yesus salah, Edis. Habis waktumu Goldian. Habis. Oke, sekarang saya mau gini, Goldian, kamu kan, ini waktu saya, ini waktu saya, Goldian, kamu ini kan mahasiswa, jangan buat diskusi kita ini jadi diskusi macam anak SMP atau anak SMA. Yuk, gue gini Goldian, kita ini kan bicara menuhankan, kamu kan mempersalahkan, jangan kamu menuhankan Yesus, kan itu poinnya ajaran agama Islam itu, jangan kau tuhankan manusia, betul nggak? Itu poinnya. Kalau siapapun yang belajar agama Islam itu poinnya. Jangan kamu menuhankan manusia. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, menuhankan itu apa? Mentuhankan itu menjadikan eksistensi lain sebagai pencipta alam semesta. Bukan itu definisi menuhankan dalam Al-Quran. Ya udah silakan kasih definisimu. Oke, di dalam Quran, oke sebentar, ini waktu saya, sabar. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara bagaimana adanya orang yang menuhankan hawa nafsu. Konteksnya beda. Oke, apakah menuhankan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu itu sang pencipta? Itu konteksnya beda. Ya udah, di mana pengertian menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta semesta alam? Di mana? KBBI? Kok KBBI, orang kita lagi bahas Al-Quran kok gimana? Goldian, kita ini bahas Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apakah menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta? Rabbul Alamin ketika kita berbicara tentang Tuhan. Makanya kamu di bawahnya si Daman Al-Mantiki. Gimana? Menjadikan sesuatu sebagai Robnya, itu di dalam Al-Quran, itu ada 2 ayat yang berbicara seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 dan di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Rob Menjadikan yang kamu maksud apa? Rob yang kamu maksud ketika berbicara Kok Rob yang saya maksud? Rob yang dimaksudkan Al-Quran. Kok saya yang dimaksudkan? Coba apa yang dimaksud Al-Quran? Yang dimaksud Al-Quran itu artinya ketika kamu menjadikan dia sebagai Robnya, artinya kamu menyerahkan ketaklukan kamu, ketundukan kamu secara mutlak kepadanya. Betul, berserah diri. Iya. Nah, ketika orang tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, kata Al-Quran itu menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul nggak? Ya, betul. Terus. Nah, sekarang saya tanya, sebagai Muslim, kamu wajib berbuat seperti itu kepada Muhammad nggak? Kita nggak diwajibkan berserah diri kepada Nabi Muhammad, tidak. Jadi kamu tidak wajib tahluk, tunduk, patuh, mengikuti Muhammad? Tadi you bilang berserah Kan diri. berbelat-belit kan? Jawab singkat aja, jawab singkat. Sebagai seorang Muslim, wajibkah kalian tahluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Di pengertian tahluk apa dulu? Ada diksi yang Tahluk di sini dalam pengertian kamu tidak punya pilihan, tidak boleh membantah, kamu harus ngikut apapun katanya. Oh, kalau mengikuti ya. Ya iya. Muhammad. Sekarang kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Hukumnya menurut Al-Quran kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Oke, Gimana berarti sih? kalau aku mentaati aturan undang-undang, aku juga menjadikan aturan undang-undang sebagai Tuhanku. Iya. Oke, berarti aturan undang-undang. Kita itu diwajibkan menjadikan hukum itu sebagai Tuhan. Oh, kalau definisi seperti itu ya Ya, udah. ya memang itu yang dimaksudkan Al-Quran. Oke, tapi jangan di framing gitu ya. Enggak, masalahnya orang-orang awam
punya pikiran kalau mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta alam. Itu menuhankan menurut orang awam yang nggak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran nggak ada begitu. Karena pencipta semesta alam itu nggak perlu dianggap. Memang udah pencipta kok, ngapain dianggap, ngapain dilantik. Ada saja sih. Tidak perlu kita melantik seseorang itu menjadi pencipta alam. Nggak mungkin bisa. Orang bukan pencipta alam kok dilantik jadi pencipta alam. Oke. Mentuhankan di dalam Al-Quran itu pengertiannya bukan menjadikan dia sebagai pencipta alam. Tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu takluk, tunduk, mengikuti. Itu mentuhankan. Gimana sih? Dan kalian mentuhankan Muhammad dan Allah. Begitu loh. Nggak ada. Nah, orang kalian ini tidak pernah tahu definisi Allah bilang, mentuhankan. "La syarika lahu." Tidak ada sekutu baginya. Allah nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad sekutunya. Jangan takiyah. Loh, kalau tidak menjadikan Muhammad sebagai sekutunya, bagaimana mungkin taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena dia utusan aku giliranku. Waktu habis. Waktu habis. Oke, gantiannya Dis. Aku kejar. Apa benar Yesus punya kehendaknya sendiri? Ya. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Apa benar ini ucapan Yesus ya, Dis? Nah, gini Goldian, itu tidak ini kan relevan, interogasi. tidak relevan terhadap tema kita. Kita membahas mentuhankan kok, kamu malah bahas yang lain. Kejam-kejam. Enggak, saya bukan apa-apa. Kita enggak, itu enggak relevan. Bahas masalah mentuhankan, enggak, jangan yang lain. Bukan tema kita. Waktunya di pause dulu. Edis, ketidakrelevannya di mana? Di pause dulu coba. Kita berbicara mengenai menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Iya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara ya, Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Bukan Yesus ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru tulisan-tulisan Apa perjanjian manusia baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Ya, Iya, esensinya apa itu? esensinya isi-isi daripada Iya, apa? surat-surat. Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ dalam perjanjian Edis baru. jawab. Aku Buku. pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini gak apa-apa terus. Oke. Jadi selama ini Edis juga mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis. Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. Paulus nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya Paulus. karena datang dari Yesus ya.
Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus? Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab iya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetet. Ikut, teman-teman. Terus, Kena kan? terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus itu tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jadi gini teman-teman, ketika Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Ceter. Bobok Edis. jadi teman-teman di bawah, Golian. Ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapak Yahweh. Ada Nandar ini, ayatnya. Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Edis. Waktu habis ya. Yuk. bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Siap. Nah, Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Qur'an, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? mengilahkan, di situ bahasanya ilah, Mengilahkan siapa? mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Awa. Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Wah. Coba, kepada siapa umat muslim sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan Kepada Rasul. inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah, Goldian sudahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika Ya, apa yang kamu mau berbicara, kamu cari? dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firmannya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lagi mana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Rabbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Alah, udahlah mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah Goldian, sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapak tapi nggak patuh sama firman? Ini nggak masuk akal.
Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Edis Roh berdoa Kudusnya. kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, sebentar, ada verifikasi. Aduh. Or. Nah, ketika kalian, terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Edis berdoa Tuhannya. kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu Udah habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat. Artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum Dis. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, interogasi. waktu. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum Dis. Kamu sudah berbelat-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator Dis, hormati Dis. Belum Muhammad Dis. Rob atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Goldian nih, bagian Goldian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan silakan. Goldian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Muhammad. Ini bagian Goldian. Nah, Ini bagian Goldian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. Silakan silakan. Goldian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang, maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas Presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Goldian. Bagian Bedanya Goldian di mana? Saya tanya dulu. Iya, waktu ini di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasi. Yang dimiliki Allah. Enggak, ini waktu Goldian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini aku moderator. bersatu padu teman-teman. Ayo silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma biar Edis kondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan kalian, gimana? Kok Oke, ada saja nih? giliranku.
Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan, Ya, Tuhannya ya, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa-bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, nggak giliranku. kalau nggak Oh, bisa udah. kalian bahkan kalian nggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Nggak pakai soundcard. Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Hmm. Yesus juga betul? Hmm. Roh Kudus juga betul? Mm-mm. 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, betul? Mm-mm. Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuan Ada di berapa situ. Tuhan? 3 Tuan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. kamu aja robmu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu golian, lambaikan Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhanmu ada 3, betul? nggak masalah. Oh, oke. Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus, Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. terus. Teman-teman, di-share, betul sekali lagi Tuhan Edis ada 3. Ya, terus. Oke, Tuhan Edis ada 3. Jadi para pemuda Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis, karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bijak yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya, silakan lanjut. Edis ada 3. Oke, Waktu habis. Mohon maaf. Golian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Lo enggak, ini waktu, silakan. Oke. Ngapain kabur? Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah kau berbelit-belit. Udah. Kalau kau masih berbelit-belit, kita selesai. Saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin. Udah. Kita selesai diskusinya. Kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robbul Alamin ada 1. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelit-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin ini. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar. Biar kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelit-belit? Saya untuk menghakimi Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok gimana sih? Masalahnya 3-3-nya adalah Tuhan yang benar. 3-3-nya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini. Ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Nih. Selanjutnya, di
Ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. Tiganya Tuhan, iya. Berarti ada tiga, iya. Dan tiga-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti Rob ya? Kalau artinya pemimpin Oke umat Rob, Islam. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam konteks Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya, apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian gelagapan. Udah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita. Trivios, Edis. Apa lagi? Ya udah, thank you sama Saya gimana? Sama saya. Sekarang gantian sama saya. Kandayonat. Berani? Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani Sebenarnya nggak? begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo, sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak belur. moderator Goldian. Timer, Nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah nggak. satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa kebenarannya Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa Ya, yang kamu ada jadikan 3 rob itu. Tuhanmu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau ke neraka. Gimana? Edis, thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu Gimana? 3. Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu 3. 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, Alamin. tiba-tiba Muhammad tidak jadi Rob lagi. Tanya, Yonat Rob kita berapa? Goldian, Muhammad itu pensiun nggak jadi 1. Rob? Nggak ada. Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh. pensiun jadi Rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi Rob. Sampai hari ini masih jadi Rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Alamin. Iya. Sebentar, saya
tanya, pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang begini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa yang benar, itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus, atau Rob yang ada di negeri Mekah? Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Golian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid, Iya. kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah, Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? Lafaz itu kita mengagungkan lafaz Ya, Allah. iya tapi, kan bisa kemana-mana kan. tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Iya, awal. iya, ini Allah bukan? Tuhan kan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Oh, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah. Oke, Udahlah gue. Yesus Gini, digantung sama hancur seandainya gini Goldian, seandainya Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, saya murtad aja saya jadi orang Kristen, nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Nandar Goldian, mengakui, sebentar. kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad Rob. ada. Oke, sebentar gini. Ketika namanya? zaman Oke, sebentar, oke. Goldian. Giliran saya sama Nandar sekarang gini. Ya, Ketika baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Tunjukkan. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob, Ya. penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata Kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Loh, Muhammad ngomong. bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya ngomong saya kepada, bilang. sebentar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Iya. Muslim, umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, Di mana Muhammad memerintahkan gantian kita umat gantian Muslim suaramu kalah, pakai- Dis. Suaramu kalah. Oke, Pertanyaan coba dimatikan dulu saya. mikrofonmu. Pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Enggak, Gini, pertanyaan Nanda, saya satu. kamu saya keluarin Pertanyaan kalau saya kamu cuma pakai satu. pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Oke, Kalau baik, sama kita saya kabur. keluarkan ya, kita keluarkan. Dia pakai pembesar Kabur, suara. Dia pakai takut, pembesar suara. takut, Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Ayo, silakan Goldian, nyalakan kamera. Ayo. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan, berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, dengar dulu, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen.
Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, berarti ada berapa? 3. Jawab 3. Jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa. Masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Aku muter-muter. Bedain, Dis. Kita taat Nabi Muhammad itu ikut perintah Allah. Sekarang saya tanya, adakah mentuhankan tanpa ketaatan, kepatuhan? Nabi Muhammad bilang. Inilah kan yang ditanya apa kayak gini loh, Goldian. Goldian, ada nggak mentuhankan tapi kamu nggak patuh dan tunduk? Oh, banyak fakta sosialnya. Banyak contoh orang Ini Islam. mahasiswa kayak gini teman-teman, ya ampun. Goldian, kamu seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna pertanyaan saya yang sederhana? Sekarang saya tanya, adakah seseorang itu mentuhankan tetapi di detik yang sama dia tidak mematuhinya? Ada banyak. Mau ku kasih contoh? Oke, berarti bisa nggak dikatakan itu mentuhankan? Mau ku kasih contoh? Saya kasih contoh, sebentar, gini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Sebentar, saya kasih contoh sederhana. Dengar dulu. Saya bisa nggak dikatakan mentuhankan Allah? Lo nyembah Yesus nggak bisa. Ini kan. Sebentar, saya tanya sederhana. Bisakah saya disebut seseorang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, bisa. Saya tanya, saya nih ya, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintah-perintah Allah, saya tidak mengikuti Allah. Bisa nggak disebut saya itu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengimani bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Fasik itu namanya. Berarti boleh, berarti seseorang disebut mentuhankan Allah tetapi di detik yang sama dia jadi Kristen. Bisa? Oke, aku kasih contoh. Gantian. Pikir gini, Goldian, coba kamu diskusi tanpa beban, tanpa ada seseorang pun yang mengekang kamu, tanpa kamu takut dengan APII, tanpa kamu gini. Dulu saya kenal, Goldian, dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh. Gantian. Dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh, Goldian. Sekarang kok jadi melempem gini, kenapa sih? Kenapa? Di luar sana banyak orang Islam yang juga mentuhankan Allah, tetapi dia tidak patuh perintah Allah. Berarti itu tidak dapat disebut mentuhankan Allah. Nggak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Orang nggak patuh sama Allah kok gimana? Mana nalar kritismu? Gimana si Goldian ini? Gini, saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Dulu. Saya kasih dengar Goldian gini. Saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Yesus Tuhan saya, tapi saya korupsi. Itu bohong namanya. Ingkar sama perintahnya. Makanya dengar. Gini ya. Kita itu disebut sebagai Tuhan. Begini Goldian. Kita itu ketika kita itu mengaku bahwa Yesus Tuhan kita, nggak mungkin di detik yang sama kita melawan Yesus itu. Udah. Makanya Yesus berkata, banyak orang nanti di akhir-akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di mulutnya Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menjadi kenyataan. Kau baca pesan dari si Juma. Jangan kau debat-debat dengan dia itu. Gak ada ya. Udah framing. Sudah, Goldian. Edis yang nggak pernah pakai data, aku mau konfirmasi. Banyak di luar sana yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi tidak taat dan patuh terhadap perintahnya. Iya. Contoh, masih suka mabuk-mabukan. Iya, makanya saya bilang, makanya tidak patus, tidak pantas
tetapi dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, Paham? ini makanya saya bilang, menjadikan Tuhan itu di kepala kamu, di mulut itu menjadikan Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian Bible, di dalam pengertian Al-Quran, nggak ada menjadikan Tuhan tuh di mulut doang. Menjadikan Tuhan tuh artinya, maksudnya hidup kamu dikendalikan oleh Dia. Oke, Edis, aku mau tanya samamu. Mentuhankan, gini. Ketika Edis mengimani bahwa Yesus itu pencipta Edis, itu bisa dikatakan mentuhankan nggak? Gini, mentuhankan itu bukan Oke, menganggap, dengar. Ini saya jelaskan ya. Bentar, aku mau tanya sama- Dengar ini saya jelaskan dulu. Dengar. Mentuhankan Bapa di sorga bukan pengertiannya menganggap Dia sang pencipta, bukan itu pengertiannya. Ya udah, berarti beda. Mentuhankan memang bukan itu. Mentuhankan itu artinya menjadikan Dia sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, merajai hidupmu, menguasai hidupmu sehingga langkah-langkahmu ditentukan oleh Dia. Deklarasimu perjanjian baru itu juga mengendalikan hidupmu. Perjanjian baru kan berbicara mengenai Yesus. Perjanjian baru juga mengendalikan hidupmu. Iyalah. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Pak, surat Paulus kan berbicara tentang Yesus. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu, jawab. Iya, karena surat Paulus itu berbicara mengenai Yesus. Berbicara bagaimana kita harus patuh, takluk, tunduk kepada Yesus. Oke, berarti kertas di sini yang isinya hikmat. Bukan kertasnya. Yaudah, Nya thank itu, you. mau lari. Aku mau pamit dulu. Mau lari. Jangan lari dulu. Sekarang aku gini. mau nanti tarik Ini pesan dulu. saya ya, ini pesan saya. Ketika kami sudah bisa berhitung, 1 tambah kabur. Nggak saya nendang ya teman-teman ya. Dia kabur sendiri ya. Dia kabur sendiri teman-teman. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Muhammad. Oke. Iya, nggak usah bingung-bingung Tuhan berapa. Ini bukan soal keberapaan Tuhan. Kita ini berbicara mengenai yang mana yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Mau Tuhanmu satu, kalau yang kau jadikan Tuhan itu batu ya tetap aja kau berada di jalan yang sesat. Gimana sih? Si Goldian. Nutupin kamera. Si Goldian kok ini lagi sebentar. Ini Goldian kok. Oh, dia Goldian maunya PK. Maunya PK biar dapat koin gitu. Gini aja kita satu. Maunya dia PK, teman-teman. Soalnya hari Lebaran butuh THR banyak gitu kan. Berat Goldian. Goldian, gini loh. Enggak, kita tentukan topik. Mau nggak diskusi? Kita apa? ngobrol santai di malam Lebaran aja, Oke? Di satu teman-teman diskusi. Diskusi kok. Hey April. How are you? I'm good, April. How are you? I'm good. Where are you guys from? I'm sorry? Where are you from? I'm from Indonesia. Where are you from? Wow, beautiful. London. London. Oh. A bottle of water. Do you have a bottle of water? Do you want a bottle of water? Ah. Can you steal this one? Huh? Glass? This one. Glass. Yeah. No. Wait. Yeah, I've been trying to speak like a English people in London, but it's so hard though. Hey, Mrs. You're good. Can you spill this one? Water. 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 Guys, if you ever be... Diskusi aja, ayo kita diskusi. Sebentar kita ngobrol dia. April, Yes? why are you so beautiful? Oh, thank you. Oh, thank you. Do you know Hi, Kingsley. history about some people like that? April, Yeah? we're talking about religion here. Oh, what are you talking about? We're talking about Islam. I'm as a Christian, so I'm as a Christian apologist, and my friend here, Goldian, he's Muslim, and we're debating about religion actually. Not debating, we're Christian. discussing.
I'm Christian. Yo, you Christian Oh, you too. Christian. You worship to Jesus. All right. Yeah. Yeah. Jesus is my Lord and Savior. Yeah. So Kita pakai waktu dulu yuk, kita pakai waktu. I hope you pray and worship to. Sebentar, kita pakai waktu dulu Goldian. Sebentar, kita kasih waktunya dulu. So what are you debating? Okay, so we're talking. Hold on. Sebentar Goldian, gini. So actually, before we decide something, we have to define something. So what something is, right? So when we're talking about worship, right? So I've been trying to explain to Muslims that they worship Muhammad and Allah. So Yeah. I'm No, trying that. I'm trying. Listen, sebentar dulu Goldian, saya lagi ngomong. Sabar, gini. So masalahnya. sabar Goldian, saya lagi ngomong. Sebentar, sabar. Gini. So I'm explaining to Muslims that they worship Muhammad and Allah. So I'm explaining what worship is. So worship in Hebrew, so the word worship in Hebrew is avoda, meaning to serve, to serve. That means if you serve something, you worship something. So if you obey something, like if you obey Satan, right? Or you follow Satan, you worship Satan by following him, by obeying him, by doing what he wants, right? Yeah. So we worship Satan by doing that. So I'm explaining to Muslims that they worship Muhammad by, by following Muhammad, by doing everything that Muhammad said. Hold on. Gantian this. Loh, ya silakan kamu jelasin ke dia. Please Wait, don't so- believe. Please. Okay. Do you any ask? Okay. In here, I'm Muslim to learn about my friend Christianity that he worship to wrong God. Because Jesus himself said, it's mentioned in the book of John, chapter 17, verse 3. Can you read to our sister? John, do you have Bible? Yes. Yes. John chapter 17, verse 3. So I want to learn to my brother and sister in word that John. My- What was it? John. John 17, verse 3. Yes. Let me find. John So read for 17 verse 3. Mereka juru selamanya itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya. 17 verse. let's read, sister. It's coming. Hold on. Ya. 17. You have the Holy Bible, right? Of course. So they declare that Yeah. to my So the point is Muslims worship Muhammad No, by it's by wrong. doing everything that Muhammad says. So they are in Muhammad's Hold on. under. So you live in Muhammad's control Okay, take your time, because sister. Muhammad controls Muslim. Edis, hold on. Take your time, sister. Read Shall I to our- read? Yeah, go Okay. ahead, sister. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and the only one you have sent, Jesus Christ. So who is only true God according to Jesus? Jesus Christ. Read again. Sorry. This is eternal life, Okay. that they know you, the only true God, and the one you have sent, Jesus Christ. So who is the true God in this verse? Jesus Christ. No, Jesus in this verse said that he is messenger. Read Yeah, again. that has nothing to do with Muslims, bro. That has nothing to do with Islam. That has nothing to do with Allah and Muhammad. So I want What does to that have to learn do with about my Yeah. Christianity What does it have to do with Muhammad? What does it have to do with Islam? Sorry? What does it have to do with Islam and what does it have to do with Muhammad? Biarin aku Nah, ngomong. apa hubungannya itu dengan Islam? Coba saya tanya, hubungannya dengan Islam apa? Islam, my sister, Islam teach to me to set to Christianity that we only worship to Allah. Like Jesus teach to every Christianity that Jesus only worship to Allah. It's mentioned in the book of John. There's no Allah in the Bible though. 2. Yeah. Can I say something? Yeah, go ahead, sister. Oh, let's take your time. Jesus is mentioned in the Quran, yes? Jesus in Holy Allah. Bible and the Quran, man. Allah is not in the Bible, but Jesus is in the Quran. Yeah. Yes, Jesus in the Quran only man, messenger, prophet.
Yes, but there's no mention of Allah at all in Yeah. the Bible. Nggak ada penyebutan Allah sama sekali dalam Quran. Dalam Bible. No. In the Okay, Bible. can you show me one word? Okay, can you show me one word Allah in the Bible? Di LAI. Yeah, show us. LAI salah. Okay. Where? Read this book. This is the Holy Bible Indonesian version, sister. Let me show you. Yeah, why are we talking about translation? Mention the book Yeah, of Genesis. when we In John, Let me show you. ya Allah- Guldian Allah- pakai yang bahasa Inggris lah Guldian. Kenapa kau tunjukin yang bahasa Inggris? In this verse, in the book of Genesis, verse 1, Allah mentioned in this book. Nah, that's translation. So I want to tell you that Christianity in Indonesia mention that is God is Allah. No. Every That's wrong. Christianity. That's he said lie. in the beginning is Allah. Allah was with God, and Just because just because Muhammad allows Muslim to lie, do not ever do that. here. no. It's mentioned in the book of Philippi, chapter 1, verse 18. Every Christian can do lie, can say. No. Okay, In the and hadith, sister, and Muhammad says that Muslim. you can lie. Hey, do You have can questions lie. to me? Yeah, in Muslims, if you teach the hadith, if you read the hadith says that Muslims can lie under 3 circumstances. No, sister. It's mentioned so- the book of Rome. It's mentioned the book of Rome, chapter 3, verse 7. That Paul the Apostle teach to all of Christianity for lie. Nah. so where in the Bible does it say that Allah is the one you should be worshipping? It doesn't. Yeah. Where? So when we talk Answer about the question. Guldian, coba jawab dulu pertanyaannya. I will look. I will look because it doesn't. Yeah. So we've been waiting for you to answer our question. So our question is, show me one word in the Bible that refers to Allah. Okay, let me show you in original text. Yahweh, Yod-Heh-Wah-Veh. Do you know Jehovah or Yahweh in Christian belief? Are you trying to explain that Allah is Yahweh? Yes, Allah is Oh! Jehovah. So now You know, Let me explain to you. Let me explain to Allah you. is the Arabic word for God. Okay. Okay, so let me explain to you. Yahweh is Jewish for God. Hebrew language. Hebrew for God. So our God, Jesus Christ, have many different names. Many different names. Elroy, Yeshua, Yahweh. It means many different things, but Okay. it's relating to Jesus Christ. So let me explain. In the Holy Bible, if mention name about Jehovah, in Hebrew it's mentioned Yod-Heh-Wah-Veh. Yod-Heh-Wah-Veh, according to Rabbi Saadia Gaon, in Arabic it's mean Allah. So it's mentioned the book of Ulangan apa this? Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 verse 4, it's mentioned Gini here aja or- poinnya Goldian. Okay, let's make it simpler. Okay, let's make it simpler for you. So can you show us where in the Quran that Allah is Yahweh? No. Quran completeness before belief. So let me explain to you. No. Show me one word in the Quran that Allah is Yahweh. Allah said in the Surah Toha, chapter 14, Innani annallahu la ilaha Yeah, it illa. doesn't say that Allah is Yahweh. Let me explain. So when Allah talking about the glorified, it's mean Allah is Jehovah or is the in Jews belief. Show- Do you know, show- sister,
Why are you claiming that Allah? Why are you claiming that Allah is? Okay, Why are Edis, you hold claiming on. that Allah is Yahweh? Edis, jangan, But hold Quran on. itself that never ever says that Allah is Yahweh. This hold on. My sister, there is a rabbi from Jews believe, his name Rabbi Saadia Gaon. When he found the name of Jehovah, he Why are you referring to? translate in Why are you Arab referring to Allah. man? Does your Quran mention Rafi Sadia Gaon? Is that what you're saying? means Rabbi Saadia Gaon. teacher. Sorry. Rabbi, when Jesus is referred as Rabbi in the Bible, it means teacher. So Yeah, this he's referring to someone named Sadia Gaon, but he has nothing to do with Islam. Saadia Gaon himself. Do you not believe your book? Do you not believe your Quran? I believe. Okay, No, why are you not referring to your Quran only? I said to you, it's mentioned the book of Toha, chapter 14. Yeah, where does it say? Okay. Where does it say that Okay, Allah is on let Yahweh? me explain. That Allah said, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni. Yeah, wa where? aqim Okay, can you Arab- mention the Let me specific explain. verse that Let me says that explain. Allah Let me is explain. Yahweh? Where? So, it's debate. Let me explain. When Allah declare like that, it's only mentioned in your Holy Bible. So when Saadia Gaon translates... Listen, show me one word in the Quran that Let me Allah is explain, let me Yahweh. About this explain, debate, let me you lot. I'm explain, listening to the debate. Let me explain. When Saadia Gaon talking about the book of Deuteronomy verse... It's pointless. It's pointless. Oke, intinya gini saja Goldian. So, kamu mengakui nggak bahwasanya worship, so in Arabic we call it as ibadah, is to serve, to obey, to give Yes, you fully, totally agree with you. to give you fully obedience to something. Is that what the meaning of worship? Dis, Do you agree? turunin aja, yuk kita debat. My April, thank you. Oke. Oke, turunin April. dulu. Gimana cara? April, hey. My sister, thank you. Yeah, I thank you. It was so nice talking with you. See you. Nice to meet you. My Allah blessing you. Ya, Goldian, intinya kamu sudah mengakui bahwa kalian itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian dan Allah sebagai Rob kalian. Jadi apalagi yang mau kita bahas lagi, Goldian? Oke, Sudah selesai ya? ini dulu. Silakan Dis. Sudah selesai kita, Goldian, apalagi? Nggak ada, coba silakan Dis. Kita bahas masalah itu lagi. Terima. Ya, ini sebentar lagi juga saya udah mau pergi, Goldian. Jadi tolong kamu mengerti, pahami bahwa kamu sendiri sudah mengakui bahwa tidak pernah Allah itu pensiun jadi Rob. Tidak pernah Muhammad itu pensiun jadi Rob, betul? Berarti ada berapa Rob kalian? Waktumu. Ya, berarti ada berapa Rob kalian? Waktumu. Ya, kan kau diam. Ini diskusi apa ini, Goldian? Ayo, Kita gantian 5 menit. sebentar. Kamu tadi ngomong sama saya, Edis, Yesus itu Tuhan. Iya. Roh Kudus itu Tuhan. Iya. Bapa itu Tuhan. Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Saya jawab 3. Sudah puas kan? Sudah puas belum? Nah, masalahnya yang benar itu bukan soal berapa Tuhannya. Yang benar itu soal siapa Tuhannya. Kalau berapa Tuhannya, ya, mau Tuhanmu, kalau hanya Tuhannya satu, mau Tuhanmu cuma satu, asal dia batu, tetap saja kau sesat. Mau Tuhanmu cuma satu, kalau Allah tetap saja kau sesat. Gitu loh. Nah, sekarang mungkinkah Bapa itu jadi Tuhan, kita mentuhankan Bapa di surga, tapi kita tidak menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan kita? Nggak mungkin. Coba, bisa nggak Anda patuh, tunduk sama Allah, tapi Anda tidak patuh dan tunduk sama firman-Nya? Kan nggak bisa. Yang Anda sudah ditelepon terus sama Juma ini. Goldian, jangan kamu hadapi dia. Waduh.
Ya tuh dia udah denger tuh kan. Bang nggak tahu udah lari pikirannya kemana-mana ini. Goldian, ayo berhenti kamu menghadapi dia. Lihat tuh Goldian, yuk silakan yuk. Kamu mau diskusi nggak? Kalau nggak kita selesai. Waktumu kan? Iya, tapi kamunya fokus ke sini. Oke, gantian. Ya, sekarang kita bukan diskusi soal berapa Tuhan, tapi siapa yang kamu tuhankan. Gitu loh. Kita jangan terjebak kepada soal berapa Tuhan. Gimana? Kamu saja berapa robmu? Kamu sudah mengakui robmu 2. Allah dan Muhammad. Kenapa kamu mempermasalahkan rob saya yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sementara robmu Allah dan Muhammad. Gimana Goldian ini? Ayo. Sekarang kamu tolong beri kita waktu bebas saja, nggak usah rebut-rebutan waktu. Silakan, yuk. Nggak usah, kita nggak usah pakai ganti-gantian, nanti nggak nyambung. Oke, ganti aku ya Edis ya. Jadi teman-teman, inilah bedanya Islam dan Kristen. Islam selalu mendeklarasikan, memproklamirkan suatu kejujuran, suatu ajaran yang benar. Dan ajaran itu sudah ada sejak purbakala, yakni tentang keesaan Tuhan. Teman-teman, sebelum diskus kita, PK kita malam hari ini, saya sudah diskusi sama Edis. Edis mengaku bahwa Tuhannya ada 3, betul? Ya. Jadi para Kristen, penyembah Edis yang nonton live ini, jangan pernah ngeklaim Tuhan kalian 1. Kalau banyak Kristen yang muter-muter ketika ditanya keberapaan Tuhan, Kristen itu begoders nggak Edis? Ya kalau ditanya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi di situ tidak 3 Tuhan, kalau jawabannya itu berarti muter-muter lah. Wah, begoders berarti menurut Ya. Sama seperti muter-muternya ketika kamu ditanya Allah Rob, Muhammad Rob, tapi kamu tidak mengakui bahwa itu ada 2 Rob. Ya. Para pendeta yang ada di sini, para gembala Tuhan, para pastor, jangan pernah menganggap Tuhan kalian 1. Tetapi kata Edis, Tuhan Jangan pernah menganggap Rob kalian 1, gitu kan? Betul ya, Rob. Tuhannya orang Kristen 3. Oke. Habis ini gantian saya ya. Kita habisin waktunya, silakan. Selama ini teman-teman, kalian terjebak kepada keimanan yang salah menurut Edis. Pertanyaannya, siapa yang sesat Edis? Pendeta atau Edis TV? Nggak ada yang sesat. Yang sesat itu pemahamanmu. Tuhannya 1. Tapi Edis bilang Tuhannya 3. Siapa yang sesat? Pendeta atau Edis? Yang sesat pemahamanmu, Goldian. Terus, lanjut. Ya. Jadi ajaran tipu dan dusta mulai ditampilkan oleh Edis. Sudah. Jadi jelas. Waktu saya nanti ya. Nanti waktu saya ya. Mana Edis nggak konsisten? Katanya kita ganti-gantian. Iya, ini udah habis waktunya. Sekarang giliran saya ya. Siap-siap ya kalau Goldian ya. Siap-siap kalau Goldian. Goldian 1 tambah 1 berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Oke. Sebentar. Muhammad sama Allah beda nggak? Nabi Muhammad sama Allah Ta'ala different person. Beda. Oke. Dua-duanya Rob nggak? Nabi Muhammad bukan Rob. Di mana Tadi Rob, sekarang bukan. Makanya Muhammad kadang-kadang Rob. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Ya. Di mana Nabi Muhammad Rob? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Tadi barusan kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Kita mengakui Nabi Muhammad pemimpin orang Islam. Tadi kamu mengakui nggak bahwa Muhammad Rob? Kita mengakui Nabi Muhammad pemimpin Oke, gini aja. Kamu orangnya berbelit-belit. Gini, sebentar. Sebentar. Ini waktu siapa? Sebentar, nih. Coba dengerin. Dengerin. Ini sebentar lagi saya mau gereja. Nih, dengar. Kabur, Edis mau kabur. Saksikan seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Daman nggak mewakili saya. Bimbingan saya bukan Daman. Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu Edis, bimbingan saya bukan Daman. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Teman-teman dapat ayatnya. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Edis.
Udah tahun 2025 orang Islam bingung Muhammad Rob atau bukan. Nggak ada yang bingung. Orang Islam aja yang bingung. Ternyata enggak, Bang. Nggak mau kita. dengar. Apakah Daman sesat ketika dia mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam? Zaman punya pendapat pribadi ketika Enggak, sekarang saya tanya, dia sesat atau enggak ketika dia mengatakan bahwa pendapat Muhammad tidak itu mewakili Robnya umat saya. Islam? Udahlah Goldian, nggak usahlah kita ini diskusi muter-muter, nggak usah. Yesus Rob kami, iya. Bapa di sorga Rob kami, iya. Roh Kudus Rob kami, iya. Berapa Rob di situ? 3. Ayo. Masalahnya kalau kamu tidak menjadikan yang ketiga itu sebagai Robmu, kamu sesat. Kenapa kamu sesat? Karena kamu tidak mengikuti Rob yang benar. Karena Roh Kudus merupakan Rob yang benar karena datang daripada Bapa di sorga. Yesus Rob Tuhan yang benar karena datang daripada Bapa di sorga. Datanya di mana Yesus Rob yang benar? Aku datang dan keluar daripada Bapa di sorga. Datanya Itu kata dari Yesus. mana Yesus Rob yang benar? Ya, Siapa gimana Rob kamu yang itu? Sekarang begini, dengar. Kita itu bukan berbicara berapa Rob. Kalau Robnya 1 masuk surga, kalau Robnya 3 masuk neraka, bukan begitu. Kalau Berarti Robnya ada 1,5, 3 Rob ya? sebentar dulu. Kalau Robnya 1,5, Rob maka Edis masuk ada neraka. 3. Kalau Robnya 1 masuk surga, sekalipun Robnya Tuhan negeri Mekah. Ada-ada aja kau itu. Goldian, dengar. Ada 3 Edis. Dengar. Rob kami ada 3. Bapa, Teman-teman, Rob. teman. Dengar, rekam dan catat, rekam. Rob kami ada 3. Dengar, rekam ya, rekam. Kurios kami, Rob kami ada 3. Bapa di sorga, Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 Karena Rob. otomatis, Betul. ya ada 3. Ada Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Edis ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Bentar. Oh, jelas dong ada 3 Rob, 3 kurios. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah Muhammad adalah Rob? Tidak. Tadi Rob, sekarang tidak. Tadi Rob, sekarang tidak on off. Saklek. Udah. Mari kita hidupkan metode on off. On off. Habis ini kena Edis. Oke, Muhammad tadi Rob. Teman-teman tadi punya rekamannya ya. Ketika Goldian mengakui bahwa Muhammad Rob, tapi sebentar tidak mengakui Muhammad Rob. Ya kan? Terus sekarang saya tanya, kalau Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Gak pernah saya mengklaim Nabi Muhammad Rob. Nanti saya putarkan kalau videonya. Nanti saya putarkan. Ganti waktu. Muhammad Robnya on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jangan tegang. Ya, silakan. Oke, teman-teman Kristen yang ada di sini, seluruh pendeta, seluruh gembala Tuhan, kalian jangan harap mengimani satu Tuhan. Edis secara tegas deklarasi bahwa Tuhannya ada 3. Kita putarkan ulang, teman-teman. Putarkan, silakan. Tuhannya Edis. Putarkan, silakan. Dipotong bila perlu diedit. Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 Rob, betul. Ada 3 Rob. Masalahnya kalian nggak bisa nih. Ada 3 Tuhan. Edis ada 3 Tuhan. Nah sekarang saya tanya Bentar, keimanan Edis ada 3 Tuhan. Oke, 3 Tuhan. Iya betul, 3 Rob, betul. Oke, jadi teman-teman udah saksikan. Ya dan betul, udah memang 3 dengarkan. Rob betul kok. Kenapa? Ya, diam dulu, kejang teman-teman Edis. Daripada 2 Rob, Ya, udah gitu Robnya negeri Mekah lagi. Jadi teman-teman, betul klaim Allah bahwa laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa.
telah tapir yang menyatakan Allah itu 3. Nggak ada. Siapa yang bilang Allah itu 3? Siapa yang bilang Allah itu 3? Jadi Edis Boro-boro 3. Orang kami nggak pernah menyebut sama sekali Allah 3. Edis nggak pernah nyebutin Tritunggal, tapi Tuhannya orang Kristen ada 3. Jadi Robnya orang Islam ada 2. Kalian itu sesat. Ini waktu saya Edis, jangan mewek. Robnya orang Islam ada 2. Ya, lihat teman-teman. Ye, Dia lagi sebentar menunjuk mana? air Hebatan matanya 2 apa dengan 3? kacamatanya. Hebatan 2 apa 3? Keren Tuhan Edis. Teman-teman lipat, kabarkan, sebarkan. Iya, Tuhan harus kita ada harus 3. harus itu. Salahnya Kalau gimana? Salah. dengar Salah. Oi, kita kabar dulu, ini kita kan giliranku. gini, kita diskusi udah panjang lebar nih, panjang lebar. Iya, ini Dari giliranku. dulu, dari dulu kalian, Yesus Tuhan, iya, Bapa Tuhan, iya, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa? 1, 3, 3 tapi 1 gitu. Iya, 3, jam 3. Ayo, Jangan seperti kayak orang Islam ketika ditanya, dengar. Jangan seperti kayak orang Islam ketika ditanya, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, iya. Ada berapa Rob? 1. 1. Ya udah. Sekarang gini saja masalahnya. Masalahnya Yesus, apakah Yesus itu Tuhan lain? Kan gitu masalahnya. Apakah Yesus itu Tuhan lain? Apakah Roh Kudus itu Tuhan lain? Enggak, bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Teman-teman, Terus di mana masalahnya? silakan cebokin. Yang jadi masalah itu kalian menyembah Tuhan lain. Muhammad dan Allah. Jadi kabur sana. Jangan mau lari sana. rekam dan bagikan. Wah, para Saya pribadi mengatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Rob atau Kurios atau Tuhan. ada 3 Tuhan juga. Bapak, dengar dulu biar sampai selesai. Bahwa Roh Kudus juga adalah Rob, adalah Kurios, adalah Tuhan. Bapa Ada 3 juga Tuhan Kurios, adalah Rob juga, adalah Tuhan, adalah Kurios Ada 3 juga. kan Robmu? Jawabannya ada berapa? Ada 3. Tepuk tangan. Terus sekarang saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob, Allah adalah Rob, berarti ada berapa Rob? Ada 1, kapan Nabi bilang Macet. Kapan Nabi bilang Nabi Muhammad Rob? Makanya kita itu bukan berbicara mengenai keberapaan Rob. Bukan berbicara mengenai keberapaan Rob. Kita berbicara bagaimana kita menjadikan siapa yang kita jadikan sebagai Rob. Bukan berapa Rob kita, tapi siapa Rob kita. Gantian ya. Walaupun kamu bilang Rob, dengar, walaupun kamu bilang Rob saya 3, teman-teman, Rob saya Rob yang benar. Bahwa deklarasi Robmu 2, udah gitu Rob yang salah lagi. Oke? Edis menganggap dia punya 3 Tuhan. Orang Kamu Kristen jangan kok masalah? malu mengakui Gimana masalahnya? kalau Tuhannya ada Yang 3. masalah itu Robmu 2, ngaku 1. Lihat nih, tangan saya angkat ya. Lihat nih. Nanti habis ini dia nanti lari nih. Ada 3 saudara. Habis ini dia nanti lari. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Edis, lambaikan tangan. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Ada, Edis, lambaikan tangan. Oke, sebentar. Sekarang siapa yang makan 2 ngaku 1? Ayo, siapa yang makan 2 ngaku 1? Ayo. Muhammad adalah Rob. Iya, Rob Muhammad Rob. Allah adalah Rob. Iya. Sekarang ada berapa Rob? Siapa yang bilang Nabi Muhammad Rob? Kamu. Mana datanya? Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Oh, maka Gini, karena kita kan nggak bisa dengar, karena kita kan nggak bisa. Edis mendeklarasikan Golian, Tuhan kita kan nggak bisa Tuhan muterin. Edis ada 3. Kita kan nggak bisa muterin Jangan sampai ini. orang-orang Kristen, para pendeta percaya bahwa Tuhannya 1. Sedangkan yang dikabarkan Edis itu adalah 3 Tuhan. Ya, memang Udah 3 direkam, kok gimana? ayo posting. Kristen jangan malu menganggap Edis nyembah 3 Kalau Tuhan. saya nggak masalah. Saya nyembah 3 Tuhan nggak masalah. Yang jadi masalah nyembah 2 Tuhan.
Allah dan Oke Muhammad. teman-teman, dengarkan. Rekam, Nggak masalah loh, rekam, Edi dengarkan, sudah rekam, tiga-dua. rekam, dengarkan. Tidak Jawabannya ada, itu dengar. Mau ngomongin saya, dengar. Mau ngerekam saya, Kenapa Tuhannya Edi dengar. ada Kalau mau tiga? ngerekam saya sekarang rekam. Kalau mau ngerekam saya sekarang rekam sekarang ya. Oke, lagi kita. Ketika dengar. Ketika saya berbakti, dengar dulu. Ketika saya berbakti kepada Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, itu tidak berdosa. Ketika saya menyembah Bapa, menyembah Putra Yesus dan menyembah Roh Kudus, nggak masalah. Yang jadi masalah itu Yang kamu sembah nyembah berapa? Muhammad dan Yang kamu Allah. sembah berapa? Yang kamu sembah berapa? 3. Oh, Oke. biar puas. Tiga. Orang kamu saja menyembah 2 Allah dan Oke, Muhammad kok. teman-teman, Gimana? Kita dapat kesimpulan yang disembah Edis 3. Betul. Orang-orang Kristen Betul. jangan menganggap yang kalian sembah satu. Betul. Tetapi berapa Edis yang disembah? 3. 3. Iya. Daripada nyembah 2 Allah dan Muhammad gimana? Sampai kapan? Sampai kapan kita ini hidup tapi nggak bisa ngitung? Sampai kapan kita hidup nggak bisa Jadi ngitung? selama ini orang-orang Tritunggal itu imannya sesat. Enggak. Edis sama sekali nggak mempercayai Enggak, kata ketiga siapa Allahan sesat? menjadi satu. Tetapi yang Edis percaya Yang ada sesat 3 itu Tuhan. yang menuhankan 2 Tuhan, Allah dan Muhammad gimana? Kita nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad Rob. Tetapi Loh, Nabi Muhammad- kamu sudah Tritunggal, mengakui Gordian, bahwa Muhammad itu Tritunggal. Robmu gimana? Palamu, Edis bilang Tuhan kalian 3, Theos. Jangan bilang Tritunggal. Ya sudah, sekarang begini saja, tidak masalah, tidak masalah Tuhan saya itu Roh Kudus, Yesus dan juga Bapa, berarti ada 3 nggak masalah. Yang jadi masalah itu Tuhannya 2, Allah dan Muhammad. Tidak aja. Bahkan walaupun Tuhannya, dengar, walaupun Tuhannya hanya Allah itu juga tetap salah. Bilang Theosnya 3. Karena menuhankan berhala, gimana? Ada-ada saja. Kami tadi. Sudah puas kan? Edis, Sudah puas kan? Ada 3 kan? Tanya 3 lagi udah dijawab iya, ditanya lagi. 3. Tritunggal beda. Kalau yang dibilang pendeta 3-nya itu 1. Ya, memang yang 3-nya dibilang itu Edis, 1. Dia menyembah 3 Tuhan. Memang 3-nya itu ada 1. 3 yang disembah. Memang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Nenek Okiper. Anak dan Roh Kudus itu 1. Tritunggal Maha. Iya dong. Enggak kok. Tuhannya Yang jadi masalah itu menurut kalian nggak Edis sadar-sadar yang Muhammad Rob, Allah Rob, tapi ngaku 1.